Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abrang, apa kabar Mas Abrang? Sehat. Mas Abrang, apa aktivitas sekarang Mas? Survive terutamanya, Mas. Survive. Apa namanya? Asumsi ketika ditanyain berkegiatan apa, ini langsung itu ya diving gitu ya. Karena konsepsi saya dalam segala sesuatu itu ada skala prioritas. Ada perang pendek, ada perang menengah, ada perang panjang dalam tanda petik. Dan itu biasanya yang paling fundamental adalah perang panjangnya. Perang panjangnya itu objektifnya bukan mencapai sesuatu, objektifnya ada bertahan selama mungkin dalam game dan perpetuate the game. Jadi kalau hidup perang panjangnya survive. Kalau nggak bisa melakukan yang perang pendek, misalnya bikin lagu, kayak bikin album, itu kan perang pendek, ada statement, ada finish goal-nya itu. Kita punya objektif, finish goal di situ. Nah, dalam keadaan pandemi yang tidak normal gini, ini kan kita perlu ada banyak adjustment. Iya. Yang paling kena kan misalnya paling kena adalah industri tersier, industri yang paling nggak penting untuk survival, kayak lagu misalnya, bikin lagu, musik itu kan ya cuman hiburan, orang-orang nggak denger lagu juga nggak mati juga posisinya. Tapi jadi semuanya saya merasa kita dipaksa untuk berpikir ulang, untuk mereview ulang tentang prioritas dalam hidup. Prioritas dalam hidup ternyata adalah bertahan hidup paling lama, sehingga karena itu modal utama untuk melakukan yang lain. Perang pendek hanya bisa dilakukan kalau kita sudah memastikan perang panjangnya. Jadi ya sekarang melakukan apa yang bisa dilakukan untuk survive. Survive dalam arti ya tidak mati, sederhana itu. Yang perang pendek itu praktis sudah? Oh, perang pendek nggak yang bisa dilakukan, kan itu ada persiapan dan ada kesempatan. Kalau ada kesempatan datang ya kita samber. Termasuk nyanyi apa semua? Webinar, nyanyi, bikin lagu itu tetap dilakukan. Tapi tetap bikin lagu, nyanyi. Kalau produktif kan kadang-kadang ada yang penyakit, Mas. Itu produktif bukan karena pengen mencapai sesuatu, karena merasa tidak hidup aja kalau nggak produktif gitu. Jadi ya harus bikin lagu buat apa ya nggak tahu, kadang-kadang filenya hilang di tengah jalan juga. Oh iya. Whatever, tapi waktunya tidak habis, tidak sia-sia untuk tidak produktif gitu. Oh jadi sekarang kegiatannya survive. Ya, ini Leto mungkin 2 bulan yang lalu ngeluarin single baru di YouTube juga, judulnya Fatwa Hati. Apa itu maksudnya Fatwa Hati? Fatwa Hati ya, saat kau sendiri temukanku di fatwa hatimu, kan gitu. Adalah yang ngobrol lewat fatwa hati kan ada. Iya. Pakai istilah Jawa, istilahnya ini, istilah Arab, istilahnya ini, pakai India, istilahnya beda-beda, tapi konsepnya sama. Ada sesuatu yang ngomong sama kita, yang deep down hanya kita personal sambungan kan. Dan kadang kita sibuk ngomong dengan yang di luar, lupa ngobrol dengan yang di dalam. Lupa man arafa nafsahu kali. Fakat arafa. Tapi Man, sekarang itu ada istilah kan yang konotatif soal overthinking. Jadi kalau orang banyak memikirkan dirinya, itu seolah-olah negatif gitu. Terlalu berpikir tentang dirinya. Wis gak usah terlalu berpikir tentang dirimu lah. Selalu ada gini ya, selalu ada proporsi. Kalau saya ngomong bahwa nggak usah mikir diri lah, nggak benar juga. Kalau jangan thinking tentang dirimu juga, overthinking, nggak juga. Menurut saya semua hal itu akan beracun kalau proporsinya tidak tepat. Gitu aja. Jadi itu urusan proporsi aja. Kapan perlu berpikir tentang diri, kapan tidak. Problemnya bukan pada berpikirnya. Problemnya karena tidak biasa menggunakan otak. Mohon maaf ini. Kalau kita pakai tangan terus, kan capek nih. Kalau capek kan ditaruh nih. Udah, biar istirahat. Bisa nggak dengan otak? Mikir terus, capek otaknya, tak istirahatlah, nggak usah mikir dulu. Nah itu kita tidak terlatih, nggak ada pendidikan di sekolah kita untuk mengistirahatkan otak. Jadi otak dipakai terus sampai jadinya racun itu tadi, overthinking itu tadi. Seharusnya kita bisa meletakkan kalau udah ngerusak nih, udah terlalu mikir banyak, ini udah nggak produktif, malah ngerusak diri, tak taruh dulu. Nah, skill itu memang tidak dididikkan dari kecil. Bahkan saat tidur. Iya, kita justru sangat aktif otak. Nggak istirahat. Nggak istirahat. Sosial media juga kan. Tapi bisa diberhentikan, sangat bisa diberhentikan otak itu. Tipsnya dari Sabrang mengistirahatkan otak tuh gimana biasanya? Kita bersinggungan dengan lingkungan itu kan lewat indera.
lewat indera kita mata misalnya, kita kan nggak benar-benar tahu kursi, cuman ada cahaya masuk ke mata terus dikonstruksi sama otak. Jadi ketika mejem, telinga terdiamkan, kenapa otak kita bikin ngarang lagi, wong dramanya udah ditutup ya. Kan itu aja. Jadi kesadaran bahwa ini aku masuk drama dan ini dengan diriku sendiri, itu menurut saya penting untuk kemampuan mengistirahatkan otak itu tadi. Otak berhenti bukan berarti tidak ada aktivitas, tapi kita tidak lagi menginput ilusi di luar, waktunya mengolah untuk apa yang sudah terinput kemarin. Karena apa yang kita sadari dan yang tidak kita sadari menurut penelitian itu sangat jauh bedanya. Dalam satu titik waktu, satu detik katakanlah gitu. Ini penelitian Benjamin Libet kalau saya nggak salah ingat. Itu kalau yang masuk ke kesadaran itu sekitar katakanlah 40 gitu ya. Yang masuk di bawah sadar itu 1,5 juta. Oke. Jadi perbandingannya gitu jauh. Itu yang bisa diolah oleh otak. Jadi kalau kita tidak punya kontrol terhadap mesin utama kita, ya dia bisa justru balik merusak kita sendiri. Ya? Iya karena masalah overthinking, masalah introvert dan lain sebagainya di anak muda itu insecure, itu tinggi sekali. Sampai saya lupa penelitiannya siapa, 10 anak muda itu 1 pasti punya masalah mental. Jadi 10% masalah mental di anak muda kita. Dan itu sumbernya banyak hal. Kalau aku ngutip sahabat Nabi pernah diprediksi masuk surga sama Nabi, ya karena apa yang dia lakukan hari ini dia selesaikan hari ini. Ketika mau tidur, orang yang salah ke dia maafkan. Semua hal yang terjadi dia anggap yaitu sinemanya ditutup, ya udah selesai. Tidur besok ulang lagi dari awal. Termasuk bekerja, nggak terlalu memikirkan masa lalu dan nggak terlalu mengagendakan masa depan nih gini. Kita nih hidup dalam peradaban yang luar biasa beruntung. Jadi kalau misalnya saya membayangkan zaman dulu intensitas sehari-hari itu tidak punya ruang untuk mikir yang enggak. Karena mau mandi nggak tinggal buka keran, mau makanan nggak tinggal buka Gojek. Nah sekarang kemudahan itu nggak kita anggap, nggak kita syukuri juga. Mandi kan sudah nggak perlu nimba air sekarang. Jadi itu sebenarnya kita 99% kebutuhan untuk hidup itu sudah sangat mudah. Sehingga tempat otaknya jadi sangat lebar untuk memikirkan yang enggak. Gitu. Enggak. Contoh yang sederhana gini lah. Orang zaman dulu itu udah makan, udah minum, selesai masalahnya. Semua hewan udah makan, udah minum, selesai. Manusia kalau sudah makan, sudah minum, udah hidup, itu cari masalah lain. Pulsanya kurang, followernya kurang banyak. Itu masalah yang dibuat-buat yang maksudnya enggak untuk survivalmu juga sebenarnya. Dan itu problem yang datang dari kemudahan hidup sebenarnya. Jadi menurut saya yang perlu diseimbangkan adalah kemampuan mensyukuri kemudahan tersebut juga. Mensyukuri Anda minum tinggal buka botol, pengen makanan apa, segitu banyak pilihannya. Ini 10 tahun yang lalu nggak ada loh ini. Kamu pengen kontak temen tinggal WA, itu luar biasa yang harusnya disyukuri. Itu luar biasa. Cuman kita take for granted aja. Iya. Jadi memberi waktu untuk mensyukuri sehari-hari. Semua itu ya sehari-hari. Saya tuh pernah mikir ibuku loh. Sehari itu bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tanpa dibantu mesin cuci, tanpa dibantu keran yang mudah banget, tapi setrikaan yang pakai bara masih tapi sehari selesai loh semua pekerjaan. Tapi sebagian orang sekarang itu sehari itu biasanya dia agendakan menyelesaikan 1 atau 2 pekerjaan rumah. Jadi seminggu baru selesai semua pekerjaan rumahnya. Sesuatu yang dulu selesai sehari gitu. Nah aku mikirnya akhirnya ya karena aku di basicnya di keagamaan ya, akhirnya itu soal keberkahan waktu, ketidakmampuan kita memanfaatkan waktu secara maksimal, sehingga sering berjalan begitu saja. Tiba-tiba, aku sudah nikah loh, aku sudah punya anak loh, jadi banal. Dan banyak distraksinya modern ini. Kita kan tanpa sadar dikontrol oleh alat-alat yang bisa membantu kita. Misalnya handphone ini, misalnya mobile phone ini kan sangat membantu kita untuk cari informasi dan seterusnya. Tapi di lain pihak dia juga membuat kita menjadi tawanan dalam tanda petik. Kalau ada ting
Anda tahan berapa lama nggak buka itu? Nggak buka. Oh, iya. itu namanya dopamin trick gitu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan IT yang banyak dipakai. Itu dopamin. Ada triknya lah, itu panjang bahasnya. Tapi kita memang di host stage ini kita juga, kalau kita tidak take control diri kita ya cuman jadi kambing yang digembala dalam tanda petik. Iya. Lumayan lebih tegas bahasanya. Udah Brang, aku mau masuk ke soal bagaimana memahami dan menghayati keberagamaan. Kebetulan kalau saya pada agama itu saya tidak bisa lari dari modal dasar yang diberikan Tuhan. Saya itu inquisitif. Saya nggak akan makan kalau saya nggak benar-benar punya train of thought yang jelas di situ. Salah satu contohnya paling ekstrimnya, saya pernah ateis juga dengan sadar. Itu dengan keputusan dengan jalan logika yang mungkin perlu saya ceritakan ya. Jalan logikanya gini. Ada saya, ada milik saya. Ada perbedaan itu. Kalau saya ngomong gelang, jam, HP, itu milik saya. Kenapa? Karena saya mengakuisisi dari luar. Dari luar saya akuisisi ke dalam. Oke. Terus kalau saya berarti bukan yang saya akuisisi dong. Yeah. Saya adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Terus saya ngelihat daging di badan saya ini saya dari Tuhan atau saya akuisisi ini? Oh ternyata dari luar ke saya makan jadi daging, jadi badan. Saya mikir yang di otak saya pengetahuan saya atau yang saya akuisisi. Oh saya dengar dari lingkungan, dengar dari bapak, dengar dari ibu, dari sosial yang saya akuisisi, sehingga kemudian untuk urusan agama sehingga saya bersyahadat. Terus saya bertanya, yang bersyahadat saya atau milik saya nih? Kalau yang bersyahadat adalah milik saya, berarti saya belum pernah bersyahadat nih. Aslinya saya belum pernah bersyahadat. Saya hanya mengakuisisi syahadat itu. Saya tidak bersaksi, saya hanya membeu kalimat bersaksi itu. Saya benar-benar belum bersaksi. Jadi saya belum beragama ini. Saya cuma mengadopsi konsep agama ini. Saya belum betul-betul bersaksi ini terhadap Tuhan, belum benar-benar bersaksi. Kalau syahadat sendiri kan kalimatnya bukan suruh percaya sama Tuhan, bukan suruh percaya sama Kanjeng Nabi, suruh bersaksi. Saksi itu tidak dengar-dengar, tidak mengakuisisi. Saksi itu kamu benar-benar menyaksikan, benar-benar mengalami pengalaman tersebut. Nah, jadi saya memutuskan Tuhan, kalau memang saya diberi jalan, saya akan berangkat dari ketidaktahuan. Karena semua yang saya miliki semua adalah saya akuisisi dari luar ini. Yang mana yang dari sampean itu yang mana? Sehingga kalau saya mau bersaksi, saya mau ya saya yang bersaksi, bukan akuisisinya ini. Makanya itu saya kemudian meriset semuanya. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau saya mau masuk Islam atau tidak, saya pun juga nggak tahu. Karena saya sayang saya sendiri, mana juga nggak tahu. Nah proses itu kemudian berjalan cukup panjang. Sampai posisinya bahwa gini. Analisis waktu itu kan menggunakan akal semuanya, karena rasa itu tidak melalui proses sebab akibat. Rasa itu kan triggernya gini aja, rasa. Kalau akal itu kan sebab akibat. Nah, waktu itu kemudian saya sempat gelandang beberapa bulan, jadi gelandangan karena memang tidak punya duit untuk makan. Jadi gelandangan cukup lama saya di luar. Terus karena pikiran utilitarian daripada mati ini survival, tak mampir di masjid lah. Mampir di masjid itu bukan urusan pengen jadi Islam, itu bisa urusan survival daripada mati ini. Karena saya ingat kalau saya ingat di Indonesia waktu itu di masjid mana aja kan diterima, kan gitu ya wes tak ke masjid lah, masuk nggak hidup gitu. Terus akhirnya di sana, yes tinggal di sini nggak, ditanyain kamu kok nggak pulang, saya nggak punya rumah, saya numpang tidur di sini boleh, oh boleh, dikasih kasur, kasur lipat, dikasih bantal, bantu ya, iya. Kemudian saya jadi di masjid jadi pembantu. Masjid. Marbot deh. Oh, lumayan lama ya. Masa ya lumayan. Tapi di situ saya jadi punya kesempatan bertemu, kalau ada kajian dengan saya ikut duduk di situ. Itu masjid di Jogja? Masjid di Kanada. Oh, di Kanada. Oh. Di Kanada. Waktu itu di Kanada. Masjid di Kanada. Terus? Orang Islamnya sedikit juga. Itu salah satu masjid terbesar di Kanada waktu itu. Duduk dengan saya ikut mendengarkan, ngobrol dan segala macam. Oke, itu logik masuk. Itu kalau untuk urusan menyambungkan logika data, saya agak terlatih itu. Karena saya sekolahnya ya di matematika, di fisika, saya sangat disiplin dengan urusan data itu. Terus kemudian saya belum melihat kenapa
agama, kenapa harus percaya Tuhan dan seterusnya. Oke. Kemudian ada waktu kesempatan saya bertanya kepada Syekh. Saya tanya, Syekh, kasih saya tahu logikanya. Logikanya gimana? Benar nggak Tuhan Maha Adil? Apa menurut agama? Karena saya melihat agama adalah sebuah sistem. Syarat dari sebuah sistem untuk benar, dia harus valid, kongruen. Tidak ada dua statement yang saling berlawanan. Dia harus, sistem itu harus valid. Saya bertanya statementnya dulu, Tuhan Maha Adil benar nggak? Benar. Setan itu masuk neraka benar nggak? Benar. Setan berkembang biak benar nggak? Benar. Nanti ada hari akhir benar nggak? Benar. Itu statement agama semua? Iya, kata dia. Saya bertanya pada sebuah kondisi ini. Ketika setan berkembang biak punya anak 1 detik kemudian kiamat dia belum sempat melakukan dosa apapun, dia masuk neraka atau surga? Kalau dia masuk surga, berarti Tuhan salah. Statement setan masuk neraka. Dan kalau dia masuk neraka, berarti Tuhan tidak adil. Dia belum melakukan apapun. Itu yang membuat saya masuk Islam, itu jawaban Syekh. Karena jawaban dia tidak menggunakan logika hitam putih, dogma. Jawaban dia menggunakan Bayesian logic. Jadi dia tanya gini, oke, itu logik yang sangat valid, tapi semua logik itu berdasarkan data yang dia miliki. Betul, Syekh. Itu data yang saya lempar adalah data yang saya miliki. Jangan lupa semua data punya asumsi yang disadari atau tidak disadari. Betul, Syekh. Oke. Sekarang saya tanya, menurutmu setan berkembang biaknya gimana? Nggak tahu, Syekh. Saya berasumsi dia ya kayak manusia. Saya yang nggak tahu. Itu yang keren dari yang menurut saya. Saya juga nggak tahu setan berkembang biak seperti apa. Seandainya saya ngomong gitu. Seandainya setan berkembang biaknya membelah diri gimana? Jadi makhluk yang baru juga melakukan dosa seperti makhluk yang sebelumnya. Ketampar saya. Oke, berarti ketidakmampuan saya memahami komprehensi agama itu bukanlah datang dari limitasi agama, tapi datang dari limitasi pemahaman saya dan data yang saya miliki. Oke, berarti kemudian dalam sistem agama saya harus masuk pada aksioma. Jadi yang dalam agama itu yang saya percaya sampai saat ini yang saya tinggi posisinya, yang saya percaya adalah Quran. Titik. Hadis itu saya masih ragu kadang-kadang. Kenapa ragu hadis? Apa? Karena periwayatannya. Karena saya lebih percaya, mohon maaf ya nih, saya lebih percaya Piagam Madinah daripada hadis. Ini logikanya adalah Piagam Madinah Kanjeng Nabi pegang langsung nih. Jadi saya bisa melihat banyak keputusan yang dilakukan Nabi langsung di situ. Tapi ketika hadis itu kan sudah 100-150 tahun dikumpulkan. Itu ada kemungkinan distorsi. Saya nggak ngomong itu salah. Tapi ada probability tidak akurat. Tapi kalau ngomong Quran dan ngomong Piagam Madinah, Quran pasti lebih tinggi. Probability akurasinya sangat tinggi. Saya hanya perlu percaya 100% pada Quran. Yang perlu saya ragukan adalah pemahaman saya terhadap Quran. Itu yang saya ragukan. Nah, jadi kalau kemudian sikap saya terhadap tafsir itu jadi tidak seperti pada Quran. Tafsir itu interpretasi produk pemahaman, dan saya juga punya hak produk pemahaman. Saya tidak merendahkan itu, saya harus belajar sebanyak mungkin. Kalau saya mengistilahkan seperti wudhu. Kalau Quran itu air mutlak. Kalau tafsir itu mustakmal, udah bekas wudhu orang. Saya harus mengumpulkan banyak ini agar untuk bisa diwudhui lagi. Harus mengumpulkan sangat banyak, dan saya juga harus mempertimbangkan yang Tuhan langsung berikan kepada saya. Itu akal, pengalaman, pemahaman, dan saya harus siap berubah setiap saat, harus siap salah setiap saat. Nah, pemahaman agama saya adalah dinamis jadinya. Pemahaman agama saya adalah mencari koherensi. Jadi saya melihat Quran itu utamanya adalah representasi dari koherensi truth. Bukan urusan data sebenarnya. Menurut saya data itu nomor 2. Nomor 1 adalah operator dalam Quran itu sendiri. Operator kausalitas antar data ya, misalnya Tuhan dengan nabinya, nabi antar gini dengan kejadian yang dialami. Itu akan menghasilkan operator yang menghasilkan tingkat probabilitas validitas yang berbeda tuh. Tingkatnya tuh. Nah, saya melihat itu sebagai sebuah sistem yang lengkap itu. Karena saya melihat itu sebagai sebuah sistem, saya kemudian bisa menerjemahkan bentuk Quran dalam alam semesta. Oh, ini ayat Quran beneran, ini sama nih operatornya, sama operatornya. Jadi itu kemudian menjadi kacamata paradigma yang saya miliki. Nah, kalau pertanyaan jenengan tadi, mohon maaf jawabannya panjang banget ya. Kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana Anda memandang agama? Saya memandang agama adalah modal paradigma untuk melihat jagat yang di luar saya, modal paradigma.
Jadi bukan kepercayaan terhadap sebuah data, satu data, tapi adalah sebuah komprehensi paradigma yang menjadi kacamata untuk bisa melihat dunia lebih apa adanya. Lebih apa adanya itu garis bawah penting itu. Karena kalau saya melihat dengan pendapat, saya tidak akan bisa melihat apa adanya nih, nggak bisa melihat beneran Tuhan nih. Dan metodologi terbaik menurut saya sampai saat ini adalah memahami komprehensi sistem lengkap yang ditunjukkan oleh Quran tersebut. Jadi saya melihat Quran adalah sebagai miniatur truth dari alam semesta yang segitu banyak. Nah, untuk semakin memudahkan sebagian orang memahami, satu contoh coba Mas Abdullah, hasil dari di bidang keberagamaan yang seperti itu. Misalnya gini, Quran mengatakan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Itu kalimat yang sederhana, tapi saya melihat itu sebagai kalimat kunci dalam membangun peradaban. Karena ini jadi analisis sosiologi nih. Nggak apa-apa. Jadi analisis sosiologi nih. Ini jadi melihat kenapa keadaan sekarang rusak nih. Karena society itu hanya society itu adalah emergence dari komunikasi. Society hanya terjadi kalau ada komunikasi. Iya. Itu nggak bisa dibantah itu. Maksudnya kalau ada komunikasi baru ada nih yang namanya sosial. Iya. Mau 3 orang, mau 4 orang, baru kalau ngobrol baru ada sosial. Kalau nggak ada ngobrol ya nggak ada sosial nih. Hasil dari ngobrol itu terjadi yang disebut sebagai trust distribusi kepercayaan. Kalau kita kumpul 10 orang, kita kan kalau untuk urusan ziarah dialah yang memimpin. Kalau urusan mancing dialah yang memimpin. Itu kan sebenarnya distribusi kepercayaan. Nah, dalam society untuk berjalan stabil itu perlu yang namanya distribusi kepercayaan. Yang paling banyak dipercaya itu yang jadi pemimpin. Kan gitu logikanya. Siapa yang paling dipercaya adalah jadi pemimpin yang diikuti oleh orang banyak. Efek lainnya, generasi berikutnya juga akan mengcopy nih yang paling atas nih, yang dianggap dipercaya oleh orang banyak. Nah, sehingga distribusi kepercayaan, siapa yang lebih saya percaya, itu akan mempengaruhi siapa yang di atas, yang akan mempengaruhi generasi berikutnya, yang akan mempengaruhi evolusi peradaban. Dulu, kalau komunitas kecil, kita ketemu langsung, kita bisa melihat orang yang baik dan tidak. Sehingga komunitas kecil relatif lebih sehat. Dan ketika itu dari manfaat yang dia berikan melihatnya. Ya, kalau kita naturalnya kan gitu. Iya. Sama bapak itu aja, itu bapaknya baik, sering nolong orang, sering ya kan gitu kan. Iya. Kualitas itu dipakai. Tapi itu kan kalau komunitasnya sebesar Indonesia, pusing nih. Kita nggak kenal kok. Tokoh A, dia baik atau tidak, tokoh B, kita perlu parameter lain kemudian yang dipakai. Sekarang parameter di ruang publik itu kan yang disebut sebagai like. Ya. Share, like. Gini lah, kalau kamu punya Twitter, ada yang mention kamu, followernya 10.000 sama followernya 100, yang kamu balas yang mana? Yang 10.000. 10.000. Dan memang secara sistem memang begitu kan. Yang followersnya lebih gede ditaruh di atas. Ya. Berarti kita kan didorong trust distribusinya, kepercayaannya pada popularitas. Efeknya yang di atas adalah yang populer. Generasi berikutnya akan lebih pandai mencari popularitas daripada bermanfaat. Jadi jangan kaget kalau society semakin hancur, semakin pinter orang bersolek, bukan semakin pinter orang bermanfaat. Nah, menurut saya ini kok kita tidak membangun sistem berdasarkan ini ya? Kan tinggal dibikin nih sebuah parameter universal yang kita setujui untuk bisa mengukur kebermanfaatan. Saya nggak ngomong bahwa itu seperti akuratnya seperti Rocket Atlet, ya nggak juga lah, nggak perlu segitulah. Tapi at least ada sesuatu guide kita untuk kebermanfaatan orang yang untuk lebih valid lah daripada popularitas lah. Paling nggak yang naik orang yang lebih bermanfaat lah. Kita melakukan itu saja, 3 generasi akan berlomba saling lebih bermanfaat berikutnya, dan society arahnya akan lebih baik kan gitu. Memang sekarang belum ada ruang publik digital yang menyediakan itu, karena memang ruang publik digital tidak dibuat untuk membangun society, tapi dibangun untuk mencari duit, kan gitu posisinya. Sebenarnya sih orang masih meyakini bahwa yang paling harus dicintai adalah yang bermanfaat. Tapi masalahnya akhirnya semua orang berlomba-lomba mencitrakan dirinya paling bermanfaat. Makanya giveaway itu jadi paling enak nyari followers tuh. Kemudian dandan yang ala-ala, kemudian dia bantu orang, di videoin dan lain sebagainya. Padahal aku belajar dari kecil itu sangat ditekankan sama ayahku, cerita tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sembunyi-sembunyi sedekahnya malam hari dan baru ketahuan ketika mati
punggungnya lebam karena diangkut sendiri. Karena kalau nggak diangkut sendiri berarti udah ada orang kedua, ketiga yang tahu. Gitu. Jadi memang kemanfaatan. Kemanfaatan. Dan menurut saya yang seharusnya bisa memberi poin kemanfaatan yang mendapat manfaat. Bukan ya dia mencitrakan dirinya nih loh, aku bermanfaat. Kan orang yang dikasih ini. Kita nggak tahu setelah off kamera diambil lagi, kan ada kejadian kayak gitu. Mohon maaf.